Halo semuanya, balik lagi bareng gue di The Respawn Indonesia. Di video kali ini, gue akan menceritakan kisah dari live action Resident Evil pertama sampai yang The Final Chapter. Dan perlu diingat, kalau film ini nggak berhubungan langsung sama gamenya. Jadi gamenya punya waktu sendiri dan filmnya juga punya waktu sendiri. Dan untuk seri live action ini dinamakan Anderson Universe. Kenapa namanya Anderson Universe? Karena diambil dari nama sutradaranya, yaitu Paul Anderson. Jadi diambil belakangnya aja, yaitu Anderson, dan dinamakan Anderson Universe. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @respawn.id. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di awal film, kita dijelaskan bahwa Umbrella Corporation menjadi perusahaan terbesar di Amerika. Pengaruh politik dan finansialnya berpengaruh di mana-mana. Di mata publik, Umbrella Corporation menjadi penyedia utama teknologi komputer, produk-produk medis, dan obat-obatan. Bahkan, karyawannya tidak tahu berapa penghasilan dari teknologi militer eksperimen genetik dan senjata virus yang mereka kembangkan. Udah paham kan? Lalu, kita lihat ada seorang ilmuwan yang lagi mengemas sampel virus dan antivirus. Yang biru bernama T-Virus dan yang hijau bernama T-Antivirus. Apa itu T-Virus dan T-Antivirus? Gue jelasin dari T-Virus dulu ya. T-Virus gunanya untuk memperbaiki dan menghidupkan kembali sel-sel mati. Dan virus tersebut bisa menjadi profitabilitas sebagai senjata militer. Tapi sayangnya, virus tersebut menjadi sebuah pandemi yang dimana umat manusia berubah menjadi monster yang bisa disebut sebagai zombie. Dan T-Antivirus gunanya adalah satu-satunya senyawa yang mampu membersihkan T-Virus. Itu dibuat oleh Dr. Charles Ashford sebagai sarana untuk membantu putrinya, Angela Ashford. Karena pada saat itu, putrinya yang bernama Angela Ashford sakit, dan Dr. Charles Ashford mengembangkan sebuah virus, yang dimana putrinya berhasil sembuh. Udah paham kan? Oke, lanjut. Entah sengaja atau enggak, sampel T-virusnya kelempar dan pecah, yang menyebabkan radiasinya keluar melalui ventilasi udara. Karena hal itu, alarm pun berbunyi, yang menyebabkan tempat itu menjadi kacau, dan juga tempat itu dikunci rapat supaya nggak ada yang bisa keluar dari tempat tersebut. Dan juga kejadian itu banyak sekali memakan korban. Dan scene berpindah ke pemeran utama kita yaitu Alice. Dan tiba-tiba dia disergap oleh sekelompok tentara yang bernama Sanitation Team, yang dipimpin oleh James. Tak lupa juga anggota-anggotanya yang bernama Medic, Vance, Warner, JD, Rain, dan Kaplan. Oh iya, ada juga seorang polisi yang bernama Matt ya. Dan mereka semua memasuki ruangan bawah tanah tempat tersebut. Dan ternyata di bawah tempat tersebut terdapat fasilitas Umbrella. Dan mereka semua menaiki kereta untuk menuju ke suatu tempat. Di dalam, mereka menemukan seorang yang kehilangan ingatan, yang bernama Spence. Kemudian Alice meminta penjelasan kepada James apa yang sebenarnya terjadi. Dan James menceritakan kalau mereka semua bekerja untuk Umbrella. Dan tugas Sanitation Team adalah pergi ke The Hive. The Hive adalah fasilitas penelitian rahasia milik Umbrella. Tempatnya berada di bawah tanah Raccoon City. Dan juga untuk masuk ke sana membutuhkan sebuah kereta, yaitu kereta yang tadi dinaiki oleh Alice dan yang lain. Dan masuklah mereka ke The Hive. Singkat cerita, mereka memasuki ruangan Red Queen, dan tujuan mereka ke situ untuk mematikan sistem Red Queen, menggunakan alat yang dibawa mereka. Tapi sayangnya mereka terkena jebakan laser yang menyebabkan James dan yang lainnya tewas, kecuali Kaplan, JD, dan Rain, karena mereka berada di luar. Lalu Alice, Kaplan, dan Spence mulai menonaktifkan Red Queen, dan itu berhasil. Di tempat lain, Rain dan yang lainnya menemukan seseorang yang selamat, tapi sebenarnya itu adalah zombie yang terkontaminasi dengan T-virus. Dan setelah itu, banyak sekali zombie yang keluar yang menyebabkan mereka semua harus melawannya. Dan dari kejadian itu, JD harus tewas. Lalu kita lihat kalau Alice berpisah dengan yang lainnya dan dia harus melawan zombie anjing. Ya, bisa dibilang kayak gitulah. Di sisi lain, Matt pergi untuk mencari adiknya yang bernama Lisa. Karena adik Matt yang bernama Lisa bekerja di situ. Tapi setelah bertemu, sayangnya Lisa sudah berubah menjadi zombie dan dibunuh oleh Alice. Di tempat lain, Rain dan Kaplan terjebak di ruangan Red Queen. Singkat cerita, mereka menemukan jalan keluar melalui gorong-gorong. Dan tak luput juga mereka harus melawan para zombie. Dan karena itu, Kaplan harus berpisah dengan yang lain. Dan mereka semua sampai di lab yang di awal film tadi.
Di situ, Spence yang pikirannya mulai kembali normal, langsung menodongkan senjata dan tiba-tiba Spence digigit oleh zombie dan kabur. Lalu, Spence mengambil T-Virus guna untuk menyembuhkan gigitan zombie tadi. Dan tiba-tiba, dia diserang oleh monster yang disebut Licker. Dan Spence koit. Dan kita lihat kalau Lickernya bermutasi dan pergi ke tempat Alice. Lalu kita lihat Kaplan yang masih hidup dan dia berada di luar ruangan. Dan mereka semua langsung pergi ke kereta untuk keluar dari tempat tersebut. Tapi si Licker kembali dan membunuh Kaplan. Dan juga Rain berubah menjadi zombie, karena sebelumnya dia digigit oleh zombie. Dan Alice pun berhasil membunuh Licker dan juga Rain. Dan hanya menyisahkan 2 orang, yaitu Matt dan Alice. Setelah sampai di atas, mereka berdua dibawa oleh para ilmuwan Umbrella untuk diteliti. Setelah itu, Alice yang berhasil sadar keluar dari tempat tersebut, dan kita lihat kalau Raccoon City menjadi sangat kacau. Dan kita lanjut ke Resident Evil Apocalypse. Scene dibuka di lab penelitian Umbrella, yang dimana para ilmuwan di sana sedang meneliti monster T-Virus. Tapi sayangnya, para ilmuwan di sana diserang dan tewas. Lalu kita berlanjut ketika para agen dari Umbrella yang ingin menjemput para ilmuwan Umbrella. Dan salah satunya yang bernama Dr. Ashford, yang tadi gue ceritain ya, mengembangkan sampel T antivirus. Dan dia juga memiliki seorang putri yang bernama Angela. Dan juga Angela dijemput oleh para agen dari Umbrella. Tapi sayangnya mobil yang Angela tumpangi mengalami kecelakaan. Lalu kita lihat kalau Raccoon City menjadi kacau karena wabah zombie. Lalu kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Jill Valentine, yang pergi ke kantor RPD untuk membasmi para zombie. Mungkin kalian udah pada tahu ya siapa itu Jill. Kalau belum tahu, dia adalah anggota STARS atau Special Tactics and Rescue Service, yang merupakan partner dari Chris Redfield. Di malam harinya, lebih tepatnya di perbatasan Raccoon City, Jill bertemu dengan temannya yang bernama Peyton. Di situ, mereka semua ingin meninggalkan kota. Tapi sayangnya ada seorang yang terinfeksi virus zombie yang menyebabkan mereka semua tidak boleh meninggalkan kota, alias di karantina. Di tempat lain, kita lihat kalau Alice yang berkeliaran di kota. Lalu kita lihat kalau Jill dan Peyton pergi ke sebuah gereja untuk berlindung. Oh ya, ada satu orang wartawan yang kita sebut aja Mbak Wartawan. Dan di dalam mereka semua bertemu dengan seseorang yang kita sebut aja orang stres. Dan di dalam ternyata juga ada Licker. Dan terpaksa mereka semua harus mengalahkannya. Lalu dengan bedesnya, Alice datang dengan membawa motor dan langsung menghabisi Licker yang ada di sana. Di tempat lain, tentara Umbrella berusaha untuk membunuh para zombie. Dan kelompok tersebut dipimpin oleh Carlos Oliveira dan 2 temannya yang bernama Yuri dan Nikolai. Mungkin sebagian dari kalian tahu siapa itu Carlos. Kalau belum tahu, dia pernah muncul di game Resident Evil ketiga. Di tempat lain kita lihat kalau monster yang dipanggil Nemesis sedang menghabisi anggota STARS. Lalu Nemesis langsung pergi ke tempat Jill berada untuk membunuhnya. Itu dikarenakan Jill juga merupakan anggota STARS. Tapi sayangnya yang terbunuh malahan Peyton. Di sini Alice berpisah dengan Jill dan Mbak Wartawan karena Alice pergi menghadapi Nemesis. Kemudian Jill dan Mbak Wartawan tiba di sekolah, dan di situ sayangnya Mbak Wartawan disikat sama murid yang menjadi zombie. Di sisi lain, Jill juga bertemu dengan Angela, yaitu anaknya Dr. Ashford. Kemudian Alice bertemu dengan Jill, dan di waktu yang bersamaan, Carlos juga datang dengan seseorang yang bernama LG. Oh ya, 2 teman Carlos yaitu Yuri dan Nikolai sudah modar ya. Di luar, Dr. Ashford menelpon Alice untuk berbicara kepada putrinya. Tapi Alice menyuruh Dr. Ashford untuk memberitahu jalan keluar dari Raccoon City. Dan Dr. Ashford berkata kalau ada helikopter yang akan meninggalkan kota. Dan itu merupakan kendaraan terakhir. Dan berangkatlah mereka ke tempat tersebut. Tapi tempat tersebut dijaga oleh pasukan Umbrella. Dan tugas Alice menghabisi para tentara tersebut. Dan sampailah mereka di helikopter tersebut. Dan sayangnya mereka harus tertangkap sama pasukan Umbrella. Dan di situ Alice harus duel melawan Nemesis. Dan Alice sadar kalau yang ada di dalam tubuh Nemesis adalah Matt. Setelah Nemesis sadar, dia langsung membantu Alice dan yang lainnya untuk kabur, hingga membuat Nemesis tewas. Setelah itu, kita lihat Alice dan yang lainnya naik ke pesawat tersebut dan pergi. Beberapa saat kemudian, nuklir pun diluncurkan untuk menghancurkan Raccoon City. Dan helikopter yang ditumpangi Alice pun terjatuh di Arklay Mountain.
Setelah itu, kita lihat kalau para ilmuwan Umbrella ada di sana, dan di situ ilmuwan Umbrella membawa tubuh Alice. Dan untuk tubuh yang lainnya seperti Jill, Carlos, LG, dan yang lainnya tidak ditemukan, alias menghilang. Jadi yang ditemukan cuma Alice. Dan ilmuwan Umbrella tersebut menghapus ingatan Alice. Tapi usaha mereka gagal, yang menyebabkan Alice mengacaukan fasilitas tersebut. Di luar, Alice ternyata dijemput oleh Carlos, Jill, dan LG. Dan kita lanjut ke Resident Evil Extinction. Scene dibuka ketika Alice sedang berjalan-jalan dengan tenang. Tapi tiba-tiba ilmuwan Umbrella datang dan membuang Alice. Di situ kita lihat kalau banyak sekali Alice yang dibuang. Ternyata ilmuwan Umbrella sedang membuat cloningan Alice dan proyek itu diberi nama Project Alice. Kemudian kita berpindah ke sebuah tempat yang dimana Alice di sini sekarang menjadi seorang pengembara. Dan Alice berhenti di suatu tempat. Di dalam, Alice bertemu dengan sekelompok bandit. Dan juga Alice harus melawan monster asu. Atau anjing, sama aja lah ya. Untungnya, Alice berhasil mengalahkan monster asu tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Lalu, scene berpindah ke sebuah kelompok, dan ternyata di dalam kelompok tersebut ada Carlos. Dan juga ada Claire, LG, dan masih banyak lagi. Di fasilitas Umbrella, kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Wesker, yang sedang rapat tentang pengembangan virus zombie. Lalu, scene berpindah ke grup Carlos, yang sedang mencari orang-orang yang selamat. Dan Carlos bersama LG masuk ke tempat tersebut. Tapi sayangnya LG tergigit oleh zombie. Di malam harinya mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Di fasilitas Umbrella kita lihat kalau para ilmuwan di sana sedang mengembangkan cloningan Alice. Keesokan harinya grup Carlos didatangi banyak sekali burung gagak. Dan kalau ada burung gagak berarti bakal ada yang koit. Dan kumpulan gagak tersebut tiba-tiba menyerang grup Carlos. Dari kejadian itu beberapa orang dari grup Carlos modar. Dan untungnya Alice datang. Dan kita lihat di situ kalau Alice tampaknya memiliki kekuatan. Dan juga Alice seperti membelokkan api dari flamethrower yang menyebabkan burung gagak di sana berhamburan. Di fasilitas Umbrella kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Isaacs. Lalu Dr. Isaacs menggunakan satelit untuk mencari Alice yang asli. Kemudian grup Carlos memutuskan untuk pergi ke Las Vegas untuk mencari tempat lain. Lalu mereka semua berhenti untuk beristirahat. Tapi waktu istirahat mereka terganggu karena segerombolan zombie menyerang. Dan di situ kita lihat kalau LG harus berubah menjadi zombie. Karena LG berubah menjadi zombie, Carlos tergigit oleh LG dan langsung dibunuh. Alice yang sadar karena ini adalah ulah dari Umbrella langsung mencari sumbernya dan langsung menghajar anggota Umbrella yang ada di sana. Dan juga kita lihat kalau Dr. Isaacs di sana tergigit oleh salah satu zombie dan kabur menggunakan pesawat. Sesampainya di fasilitas Umbrella, Dr. Isaacs menyuntikkan antivirus ke dalam tubuhnya. Dan ternyata tubuh Dr. Isaacs bermutasi. Di luar, Alice dan grup Carlos pergi menyerang fasilitas Umbrella. Dan di situ Carlos memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Alice dan Claire dan yang lainnya bisa masuk ke dalam fasilitas tersebut untuk mengambil helikopter yang ada di sana. Lalu mereka semua menaiki helikopter tersebut dan memutuskan untuk pergi ke Alaska. Tapi Alice di sini nggak ikut karena dia ingin menghancurkan fasilitas Umbrella yang ada di sana. Sesampainya di dalam, Alice bertemu dengan Dr. Isaacs yang berubah menjadi monster. Dan singkat cerita, Alice berhasil mengalahkannya. Kemudian tiba-tiba Alice datang ke rapatnya Wesker dalam bentuk hologram ya. Di situ Alice mengancam akan menghajar Wesker. Kemudian Alice berbicara kepada cloningannya untuk membantunya. Dan kita lihat kalau ada banyak sekali Alice yang lagi di cloning. Dan kita lanjut ke Resident Evil Afterlife. Scene dibuka di Tokyo, Jepang. Di situ ternyata T-virus atau virus zombie mulai menyebar di sana. Dan juga di bawah Tokyo terdapat fasilitas Umbrella yang dipimpin oleh Wesker. Tiba-tiba fasilitas tersebut diserang oleh Alice. Dan juga ada dua Alice yang lain yang membantu. Dan dengan bedesnya trio macan, Dan dengan bedesnya trio Alice membantai para tentara Umbrella yang ada di sana. Karena hampir kalah, Wesker melarikan diri menggunakan pesawat. Dan juga pesawat tersebut ditembaki oleh para cloningan Alice. Banyak juga ya cloningannya ya. Dan Wesker menghancurkan fasilitas tersebut. Di dalam pesawat ternyata udah ada Alice yang lagi nungguin. Di situ Wesker menyuntikkan sebuah serum yang menyebabkan kekuatan Alice menghilang. Setelah itu pesawat yang mereka tumpangi menabrak gunung. Dan untungnya Alice berhasil selamat. Lalu scene berpindah ke 6 bulan kemudian, dan Alice menggunakan pesawat untuk menuju Alaska untuk bertemu dengan Claire dan yang lainnya.
Setelah sampai di Alaska, Alice bertemu dengan Claire yang sudah gila dan hilang ingatan. Itu dikarenakan di dadanya terdapat benda merah yang aneh. Benda tersebut dinamakan Scarab, yang mengontrol diri Claire dan menghapus ingatannya. Dan yang memasangnya adalah tentara Umbrella, dan juga tentara Umbrella yang membawa teman-teman Claire. Dan juga Claire menyebut sebuah nama, yaitu Arcadia. Keesokan harinya, Alice membawa Claire ke tempat yang dituju, yaitu Arcadia. Apa itu Arcadia? Arcadia adalah sebuah kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh Umbrella Corporation. Itu dirancang untuk penelitian ilmiah dan pengujian eksperimental pada seseorang yang selamat dari pandemi global T-virus atau virus zombie. Tapi sebelum itu, pesawat Alice mendarat di sebuah gedung untuk menyelamatkan seseorang di sana. Di situ Alice bertemu dengan seorang pria bernama Luther. Tak lupa juga teman-teman yang bernama Crystal, Angel Ortiz, dan Bennett dan Kim Yong. Di malam harinya, Alice bertemu dengan teman Luther yang lain yang bernama Wendell. Dan juga kita lihat ada seseorang yang dipenjara di situ. Dia bernama Chris Redfield. Ya, kakaknya Claire Redfield. Keesokan harinya, beberapa zombie masuk ke markas mereka dan membunuh Wendell. Karena hal tersebut, mereka membebaskan Chris. Dan di situ, Claire dan Chris bertemu kembali. Setelah sekian lama, tapi sayangnya Claire nggak mengingat apa-apa tentang kakaknya, karena Claire sedang hilang ingatan. Di luar, mereka membagi tim. Chris, Alice, dan Crystal pergi mencari senjata. Bennett, Angel Ortiz, dan Kim yang memperbaiki kendaraan. Dan Luther bersama Claire menjaga gerbang yang penuh dengan zombie. Dan juga ada satu monster yang badannya mirip Aderai. Nama monster tersebut adalah The X-Men. Dan tiba-tiba Bennett menembak Angel Ortiz. Di tempat Alice, Crystal juga terbunuh sama satu zombie. Lalu di atas ternyata Bennett ingin kabur menggunakan pesawat. Tak lama setelah itu para zombie pun mengepung atap gedung. Alice di situ menghadapi para zombie sendirian dan yang lainnya pergi berlindung. Setelah itu mereka memutuskan untuk kabur melalui sebuah lubang. Tapi X-Men datang dan membunuh Kim Yong. Singkat cerita, Alice berhasil mengalahkan X-Men dan pergi. Setelah keluar dari tempat tersebut, Luther diculik oleh satu zombie. Dan mereka harus tetap melanjutkan perjalanan menuju Arcadia. Sesampainya di Arcadia, Claire melihat teman-temannya yang berada di sebuah kapsul. Dan juga Alice bertemu dengan Wesker. Dan ternyata Bennett juga sampai di situ dan berpihak kepada Wesker. Karena Bennett pikirannya lagi dikendaliin. Dan terjadilah pertarungan antara Alice dengan Wesker. Dan Alice pun berhasil mengalahkan Wesker. Dan juga mengurung Bennett. Kemudian Wesker yang masih hidup ternyata kabur dengan pesawat. Tapi pesawat tersebut sudah dipasangi bom. Dan boom! Lalu kita lihat Luther yang berhasil selamat, tapi tidak bersama Alice. Setelah itu kita lihat banyak sekali pasukan Umbrella yang datang menggunakan pesawat. Dan kita lanjut ke Resident Evil Retribution. Scene melanjutkan film Resident Evil Afterlife, yang dimana Arcadia kedatangan pasukan Umbrella yang ingin menyerang kapal tersebut, sekaligus membawa Alice. Dan pasukan Umbrella itu dipimpin oleh Jill Valentine. Oh ya, kenapa Jill di sini menjadi jahat? Itu dikarenakan benda Scarab yang ditanam di tubuh Jill oleh Umbrella Corporation, yang membuat Jill dikendalikan oleh Umbrella. Dan untuk Claire dan Chris nasibnya belum diketahui, dan untuk Luther nanti ada. Lalu scene berpindah yang dimana Alice di sini sudah menikah dengan Carlos dan memiliki seorang putri bernama Becky. Oh ya, ini bukanlah Alice yang asli ya, dan juga bukan Carlos yang asli. Kenapa? Nanti gue ceritain. Kemudian para zombie menyerang kota dan kita lihat juga kalau Rain di situ masih hidup. Dan tiba-tiba mobil Rain dihantam oleh truk sampai terbalik. Alice dan Becky pun kabur ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Karena sayang kepada anaknya, Alice pun langsung mengorbankan dirinya. Dan itu tadi adalah dunia buatan atau dunia simulasi yang dibuat oleh Umbrella Corporation. Makanya tadi kenapa ada Carlos dan Rain yang masih hidup di situ. Itu sebenarnya adalah dunia simulasi. Kemudian scene berpindah ke Alice yang asli, yang lagi diisolasi. Setelah itu, Alice pun keluar dari tempat tersebut dan tiba di Tokyo. Dan juga Tokyo ini adalah Tokyo dunia simulasi ya. Sebenarnya latar tempat di sepanjang film Resident Evil Retribution ini berlatar di dunia simulasi yang dibuat oleh Umbrella. Bukan berada di dunia nyata. Dan di mana tempat simulasi itu berada, tempatnya ada di bawah lautan es. Oke, lanjut. Di TikTok, di Tokyo, Alice diserang oleh para zombie. Dan singkat cerita, Alice tiba di fasilitas Umbrella. Di situ, Alice bertemu dengan karakter yang bernama Ada Wong. Ya, pasti tahu lah. Yang main Resident Evil 4 pasti tahu. Lalu kita berpindah ke permukaan, yang dimana terdapat sekelompok tentara. Yang di dalamnya ada Leon S. Kennedy, pasti tahu kan? Barry Barton,
Luther, Sergei, dan Tony. Di situ tugas mereka adalah menyelamatkan Alice dan Ada, sekaligus menghancurkan dunia simulasi tersebut menggunakan sebuah bom waktu. Dan masuklah mereka ke dunia simulasi tersebut melalui sebuah elevator. Di dunia simulasi, Ada dan Alice harus melawan dua The X-Men, dan untungnya kedua X-Men berhasil dibabat oleh mereka berdua. Di tempat lain, grup Leon berada di Moskow simulasi ya. Di situ mereka melawan kumpulan zombie bersenjata. Dan sayangnya, partner Leon yaitu Tony harus tewas digodot gergaji mesin. Di sisi lain, Alice dan Ada berada di kota yang diserang zombie tadi. Dan kemudian Alice bertemu dengan Becky. Di situ, Becky mengira kalau Alice yang asli adalah ibunya. Beberapa saat kemudian, tentara-tentara yang sudah mati di film sebelumnya ternyata hidup lagi. Seperti Carlos, Rain, James, tak lupa juga ada Jill di situ ya sebagai pemimpin. Di situ mereka menyerang Alice dan Ada. Karena terpojok, Ada menyuruh Alice untuk pergi. Tak lupa juga Ada memberikan senjata khasnya, yaitu kacamata dan grapple gun atau hookshot kepada Alice. Buat yang nggak tahu gunanya grapple gun, gunanya untuk menarik orang yang menembak senjata tersebut. Dan Alice bersama Becky pun kabur, dan hanya menyisahkan Ada Wong sendirian. Lalu Alice dan Becky bertemu dengan Rain, tapi Rain yang versi baik ya. Dan Alice menitipkan Becky kepada Rain, agar menghindari Becky dari peperangan. Di sisi Leon, Sergei dimakan oleh liker raksasa. Untungnya Alice datang dan menyelamatkan mereka. Dan juga mereka dikejar-kejar oleh zombie bersenjata. Singkat cerita, Alice menjemput anaknya, dan setelah itu mereka semua memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Dan Alice di situ menggunakan kacamata yang diberikan Ada untuk mencari tahu lokasi jalan keluarnya. Dan pergilah mereka ke lokasi. Sesampainya di lokasi, liker raksasa menculik Becky dan membunuh Rain. Dan Alice langsung menyelamatkan anaknya. Di waktu yang bersamaan, Jill dan anak buahnya datang di situ dan menyerang grup Leon. Di situ, karena waktu mereka hampir habis, Barry mengorbankan dirinya untuk menahan tentara Umbrella agar Leon dan Luther bisa pergi dari situ. Di situ juga ada Ada Wong yang lagi disandra. Setelah itu, Barry pun ditembak dan koit. Beberapa saat kemudian, bom pun meledak yang menyebabkan tempat tersebut tenggelam. Dan prajurit Jill banyak yang mati, kayak Carlos dan James. Di sisi lain, Alice melihat Becky yang lagi disandra oleh liker. Di situ, Alice menggunakan grapple gun yang dikasih oleh Ada Wong untuk naik ke atas. Dan langsung membabat liker tersebut. Dan Alice pun berhasil menyelamatkan anaknya. Kemudian Alice dan Becky melihat cloningan Alice yang lagi dikembangkan. Dan tiba-tiba likernya masih hidup. Di situ Alice menggunakan bom untuk menghancurkan tempat tersebut sekaligus membunuh liker. Dan Alice pun bertemu dengan Leon. Dan Alice pun berkumpul kembali dengan Leon dan keluar dari tempat tersebut. Di perjalanan mereka dihadang oleh Jill dan Rain. Dan di situ Rain menyuntikkan virus ke dalam dirinya dan membuat dirinya menjadi kuat. Lalu Alice 1 lawan 1 dengan Jill, dan Luther bersama Leon melawan Rain. Sayangnya Luther harus KO karena dipukulin Rain. Singkat cerita, Alice berhasil memisahkan Scarab dari tubuh Jill, dan Jill kembali sadar. Tapi di situ Rain masih mengamuk, dan terpaksa Alice harus menenggelamkannya, sekaligus menyelamatkan Ada yang tadi disandra. Setelah itu, Alice, Leon, Ada, dan Jill pergi ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Wesker. Ya, Wesker ternyata masih hidup dari ledakan pesawat tadi. Dan di luar, kita lihat banyak sekali zombie dan monster. Dan kita lanjut ke Resident Evil The Final Chapter. Scene dibuka ketika Alice sedang menjelaskan sejarah Umbrella. Umbrella sendiri didirikan oleh Profesor James Marcus. Dan James Marcus memiliki seorang putri yang mengidap Progreria, yang bernama Alicia. Apa itu Progreria? Progreria adalah kelainan genetik progresif yang menyebabkan penuaan cepat pada anak-anak. Dan James Marcus mulai mencari obat guna menyembuhkan putrinya. Dan terciptalah T-Virus yang berhasil menyelamatkan putrinya. Tapi T-Virus sendiri memiliki efek samping, yang membuat orang-orang yang menjadi zombie. Kemudian James Marcus dibunuh oleh Dr. Isaacs, guna mengambil alih penemuannya. Kemudian Dr. Isaacs menciptakan kecerdasan buatan yang dipanggil Red Queen. Setelah itu kita lihat kalau Alice sedang menghindari monster yang dipanggil Kipepeo. Setelah berhasil menghindar, Alice bertemu dengan Red Queen. Lalu Red Queen bilang kalau bencana ini bisa diakhiri dengan sebuah antivirus. Dan antivirus tersebut berada di The Hive, yang berada di bawah tanah Raccoon City. Dan Alice hanya punya waktu 48 jam untuk ke sana. Tapi di perjalanan, Alice ditangkap. Dan setelah bangun, di depan Alice ternyata ada Dr. Isaacs.
yang ternyata masih hidup. Dan Dr. Isaacs yang dibunuh di film sebelumnya hanyalah kloningan. Kemudian Dr. Isaacs berhadapan dengan Alice, dan Alice berhasil memotong jari Dr. Isaacs dan kabur menggunakan motor. Wesker yang juga berada di sana memerintahkan untuk pergi ke Raccoon City. Sesampainya di Raccoon City, Alice kembali bertemu dengan Claire. Lalu kemana Chris? Sampai sekarang statusnya Chris tidak diketahui. Gue udah nyari ke situs fandom dan tulisannya unknown atau tidak diketahui. Mungkin dia pergi ke suatu tempat atau mungkin emang udah mati. Di situ Alice bertemu dengan teman-teman Claire yang bernama Christian, Doc, Michael, dan masih banyak lagi. Di situ mereka menyiapkan peralatan untuk berperang melawan pasukan Wesker. Dan tibalah peperangannya. Singkat cerita, peperangan tersebut dimulai. Dan kemenangan berada di tangan Alice. Setelah itu, Alice melihat The Hive dan langsung pergi ke sana bersama teman-teman Claire. Oh iya, yang masuk ke sana ada Claire, Doc, Christian, Michael, dan Abigail. Alice kemudian bertemu dengan Red Queen dan melihat apa yang sebenarnya terjadi beberapa tahun yang lalu. Lebih tepatnya sebelum kejadian pandemi virus zombie. Dan juga Red Queen memberitahu kalau dalam 37 menit, kalau antivirusnya tidak disebar, maka makhluk yang ada di bumi akan musnah. Dan mulailah perjalanan mereka. Tapi ada aja halangan yang harus mereka hadapi dan pasti ada aja yang koit. Yang pertama, mereka harus menghindar dari baling-baling yang menyebabkan Abigail tewas. Kedua, Christian kena jebakan yang membuat dirinya terjatuh dan koit. Ketiga, Alice dan Michael harus berhadapan dengan monster yang membuat Michael modar. Dan Claire yang terjebak. Dan hanya menyisahkan Alice dan Doc. Setelah itu, Alice dan Doc pergi ke tempat Dr. Isaacs dan melihat Alicia di situ. Dan terlihat Alicia di sini sudah tua. Dan juga Doc yang berkhianat di situ. Lalu kita lihat keadaan menjadi kacau seperti Wesker yang kakinya kejepit pintu dan Dr. Isaacs yang kabur. Dan Doc yang dibunuh oleh Claire yang sudah bebas. Lalu terjadilah pertarungan antara Claire dan Alice melawan Dr. Isaacs. Singkat cerita, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Alice, dan Alice berhasil mendapatkan antivirusnya. Lalu, ketika sampai di atas, Alice pun langsung memecahkannya dan menyebabkan para zombie di sana mati. Dan pandemi virus zombie pun berakhir, dan sekaligus menjadi ending dari seluruh franchise Resident Evil live action. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video kali ini. Kalau ada kritik dan saran silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Gua pamit, see you in the next video. Bye-bye.